Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah lansia pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 71 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Judul perikopnya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Yang sudah ketemu bisa berkata amin. Amin. Oke, kita akan bacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 71 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan cela dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Amin. Dalam Mazmur ini saya mengambil tema berharap pada Tuhan. Latar belakang pasal ini adalah seorang yang sudah lanjut usia dan datang minta tolong kepada Allah dalam mara bahaya yang mengancam hidupnya. Pemazmur ini adalah Daud. Dia sudah mengenal keadilan Tuhan dari dia sejak kecil dan yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkannya, sama seperti ia sudah menyelamatkan umatnya dengan perbuatan ajaib. Para lawan yang sudah bergembira atas kesusahan yang diderita pendoa akan kehilangan muka, dan ia sendiri akan disanggupkan memasyurkan keadilan Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ketika saya merenungkan pasal ini, saya bisa melihat pemazmur memohon dan berdoa kepada Tuhan ketika ia sedang dihadapkan oleh musuhnya yang akan mengambil nyawanya. Bahkan musuhnya berkata bahwa dia sudah meninggalkan dia dan pasti tidak akan ada yang menolong dia, kata musuhnya. Mungkin kalau saya yang ada di posisi itu, saya sudah sangat khawatir, saya sangat ketakutan dan merasa tidak ada yang mendukung saya, bahkan tidak ada yang peduli dengan saya. Saya merasa sendiri, di mana Tuhan? Padahal saya sudah kenal Tuhan dari saya kecil gitu. Saya sudah mengikut Tuhan dari saya kecil sampai saya sebesar ini gitu. Saya melayani Tuhan. Setiap minggu saya datang ke gereja. Namun di saat seperti ini Tuhan kok nggak membantu saya gitu. Namun di sini si pemazmur ini tetap berseru kepada Tuhan, berharap pertolongan Tuhan terhadap dia. Dia berkata, jangan tinggalkan aku, kata pemazmur ini. Ia tetap yakin dan tetap beriman kepada Tuhan, dan dia tetap mengangkat semua puji-pujian kepada Tuhan. Dia tetap berseru-seru kepada Tuhan di tengah kondisi yang mencekam ini gitu, yang musuh-musuhnya akan menangkap dia gitu. Di ayat 14 ini, mari kita buka di dalam Mazmur, kita baca lagi di Mazmur
71 ayat 14. Kita akan mengulang membaca bersama. Saya akan bacakan Mazmur 71 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Dalam tafsiran yang saya baca, artinya itu ketika pemazmur mengangkat puji-pujian terus-menerus, ia tidak menjadi takut. Artinya pemazmur ini tidak tenggelam dalam ketakutan saat ini. Ia justru menceritakan keadilan, keselamatan, dan keperkasaan Tuhan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, kita bisa menjadikan Daud ini menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia tetap beriman kepada Tuhan di tengah kekhawatirannya. Mungkin di masa tua Bapak Ibu Saudara banyak mengalami kekhawatiran. Bahkan Bapak Ibu Saudara ada yang dititipkan oleh anak-anaknya ke panti jompo di masa tuanya. Padahal harusnya di masa tua itu mereka bisa bermain dengan cucu-cucu, bersenang-senang bersama keluarga. Tapi oleh anaknya malah dititipkan ke panti jompo. Mungkin anak-anaknya merasa tidak bisa mengurus karena sudah tua, merasa merepotkan gitu. Jadi mau nggak mau harus dititipkan ke panti jompo. Pasti rasanya itu sakit hati sekali dan kecewa sekali kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, kembali lagi kita melihat Daud di tengah kondisi yang seperti inilah. Kadang kita merasa sendiri, ditinggal oleh anak-anak, merasa ditinggal oleh Tuhan. Padahal kita setia kepada Tuhan, setia beribadah, pelayanan, doa. Tapi kita merasa, mengapa balasan Tuhan gini gitu. Mari kita melihat kembali seperti pemazmur. Di tengah kondisi yang seperti ini, malah seharusnya kita tetap dekat dengan Tuhan dan berharap terus, beriman terus kepada Dia. Walaupun Tuhan tidak seperti mendengar bahkan menjawab, tapi kita bisa melihat contoh Daud. Dia tetap berseru, tak jemu-jemu berhenti berdoa dan memohon agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan akhirnya kekhawatiran dan rasa cemas, rasa kesendirian, rasa kesepian itu akan lenyap. Dan iman percaya kita akan tetap tumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap belajar bersama untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah kondisi situasi apapun yang kita hadapi sekarang. Walaupun susah, tapi kalau kita tetap setia berjalan dengan Tuhan, pasti semua akan terasa ringan. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang tua yang di masa tua mereka mengharapkan menjadi masa yang untuk beristirahat mereka, menikmati hasil kerja keras mereka. Di masa tua ini mereka ingin hidup-hidup yang santai, yang menikmati istirahat mereka setelah mereka bekerja selama masa muda mereka. Sama halnya seperti Daud, dia juga memiliki pergumulan yang berat, di mana orang-orang itu kembali lagi seperti ayat yang awal-awal, banyak orang yang ingin mencelakakan Daud gitu. Karena banyak pengalaman yang Daud lewati dengan Tuhan, membuktikan bahwa Daud itu sangat ditolong oleh Tuhan, dan meyakinkan Daud bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Di dalam pandangan Daud juga, Allah itu penolong dan pelindung yang setia. Oleh karena itu, Daud senantiasa meminta perlindungan kepada Tuhan di masa tuanya. Karena Tuhan yang memelihara dia sejak kecil sampai tua.
Bapak Ibu Saudara juga seharusnya seperti itu. Walaupun di tengah kondisi yang gak enak, Bapak Ibu Saudara harus tetap bersandar kepada Tuhan seperti Daud. Tanamkan pikiran di Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah satu-satunya penghibur, Tuhan adalah satu-satunya penolong Bapak Ibu. Dan itulah salah satu alasan Daud juga mengapa dia tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan meski di tengah pergumulannya sekalipun. Di tengah pengenalannya terhadap Allah, itu sebagai cara pandang kita ya, cara pandang kita bagaimana kita memandang Allah. Kalau kita bisa memandang Allah itu baik, pasti cara pandang kita juga terhadap Allah itu akan baik. Pengenalan kita terhadap Allah itu akan menyikapi bagaimana cara pandang kita melihat persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Daud mengenal Allah sebagai penolong dan pelindung yang setia melalui perjalanan Allah yang tidak goyah. Daud bahkan selalu memuji Allah dan kebesarannya di tengah-tengah pergumulannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hanya mengeluh, mungkin bersedih, minta pertolongan kepada manusia, tidak bersandar dengan Tuhan, pastinya tidak akan bisa sekuat Daud. Di tengah masa tua yang sulit ini, memang saya percaya gitu, dengan kondisi yang lemah, fisik yang sudah mungkin gak sehat lagi gitu, Bapak Ibu akan lebih terpuruk lagi. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan, kita harus tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kita harus memperdalam pengenalan kita akan Allah. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin pula kita mengenal diri kita seperti apa. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin kuat pula iman kita. Sebab kita tahu benar bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Allah dan dilindungi oleh Allah yang setia. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi hari esok, tentang apa permasalahan yang akan datang, karena kita percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang mampu melindungi dan menolong kita di waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini tetap meneguhkan kami, menjadi sukacita, penghiburan bagi kami, dan menguatkan kami Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud yang selalu mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau di masa tua mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Kau selalu melindungi kami ya Bapa. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di masa tua kami, agar kami selalu bisa beriman kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kiranya Bapa Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.